Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam acara Jire Host Bible Study. Pada pendalaman Alkitab kali ini, para pembicara akan membahas seputar keluarga yang akan dikemas dalam serial Keluarga Berkenan dan Bahagia. Siapkan diri Anda untuk pembelajaran kali ini dan biarkan Tuhan melawat saudara sekalian seutuhnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar melanjutkan akan serial Keluarga Berkenan dan Bahagia. Nah, ini adalah minggu kedua di mana kita akan bahas soal komunikasi. Komunikasi ini penting sekali bagi suami istri. Harus ada komunikasi, harus ada ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk komunikasi. Harus ada pemikiran-pemikiran baik yang dikomunikasikan kepada suami ataupun istri supaya dua-duanya ngerti. Nggak cuma satu aja yang ngerti, yang satunya lagi nggak ngerti karena tidak pernah dikomunikasikan, ya. Untuk berumah tangga perlu dua-duanya memahami dengan baik supaya rumah tangga ini jadi nggak dompleng, tapi dua-duanya bisa mengejar tujuan yang sama. Komunikasi itu punya daya menciptakan suasana damai sejahtera, menciptakan suasana yang sukacita, menciptakan suasana yang senang, menciptakan ide-ide yang cemerlang. Ketika dikomunikasikan justru ada hal-hal baik yang bisa terjadi. Tapi jangan lupa juga komunikasi yang kacau bisa membuat rumah tangga berantakan, salah paham yang besar, bisa menimbulkan kerusakan yang parah juga gitu. Bisa menimbulkan luka batin yang dalam juga hanya karena salah berkomunikasi. Nah, kita mau belajar dari kitab Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, salah satu prinsip komunikasi yang kita perlu junjung tinggi dalam hidup kita ini adalah begini. Kalau di dalam komunikasi yang kita mau sampaikan itu ada banyak pelanggaran di dalamnya, lebih baik kita menahan diri. Lebih baik mengeluarkan sedikit perkataan daripada banyak perkataan, ditembakkan setiap perkataan tapi ujung-ujungnya pelanggaran ini, dosa ini. Akhirnya kita malah jadi orang yang berdosa dan tidak bijaksana. Alkitab berkata bahwa kalau mau komunikasi boleh, make sure komunikasinya tidak mendatangkan pelanggaran-pelanggaran. Artinya apa? Jangan ketika mengkomunikasikan sesuatu tuh mau egois, mau menang sendiri, mau pokoknya labrak aja gitu, saudara. Jangan. Karena lebih baik kita menahan diri, menahan bibir ini, daripada komunikasi itu adalah komunikasi yang penuh dengan pelanggaran. Jangan lupa komunikasi itu juga bisa menciptakan suasana yang tidak damai sejahtera. Bisa bikin sakit hati, bisa bikin luka. Karena mulut ini punya kuasa untuk menciptakan. Nah, saudara, kita mau belajar di minggu ini bagaimana kita suami istri bisa memiliki komunikasi yang baik. Ya, kita mau belajar dari Alkitab. Yang pertama adalah tentu saja kejujuran dan saling percaya. Di dalam berkomunikasi, kita mesti mengutarakan yang jujur, mengutarakan yang membuat level kepercayaan antara suami dan istri ini jadi lebih baik. Kalau tidak, nggak usah dikomunikasiin. Kalau kita mau berkata hal yang tidak jujur dan membuat justru nanti kepercayaan kita malah jadi hancur, mendingan tidak perlu mengeluarkan perkataan itu. Itu adalah perkataan yang dosa karena tidak jujur, saudara. Benar gak? Jadi, kalau kita mau berkomunikasi, pastikan perkataan yang kita keluarkan itu iya. Kalau iya, tidak. Kalau tidak,
Kita lihat ayatnya. Yuk, sama-sama di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 37. Matius 5:37 berkata demikian, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, saudara, make sure yang kita mau omongi itu memang yang kejadiannya seperti kayak gitu. Belajarlah jujur. Belajarlah ngomong apa adanya. Belajarlah bicara yang sesungguhnya, realnya itu kayak bagaimana loh gitu. Kalau kita mau komunikasikan sesuatu kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri gitu, make sure itu semua yang jujur. Karena kalau setiap kali kita utarakan yang jujur, berkomunikasi dengan jujur, maka level kepercayaan kita semakin terbangun. Pasangan kita akan melihat bahwa, oh, dia selalu ngomong yang jujur, aku bisa percaya dia. Aku bisa percaya dia. Semakin hari dia mengerjakan itu, semakin lama level kepercayaannya semakin bertambah. Dan ini dibutuhkan untuk komunikasi yang sangat efektif. Kejujuran dan saling percaya di antara suami dan istri itu penting banget. Nah, itu dibangun lewat komunikasi yang jujur setiap kalinya. Jujur. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang disembunyikan. Dan kita sudah paham bahwa kita tidak mau di dalam perkataan kita mengeluarkan dosa dan pelanggaran. Kita mau yang jujur-jujur aja deh, gitu. Yang seadanya itulah yang kita mau komunikasikan. Nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangkan, karena yang lebih daripada itu dikatakan itu udah asalnya daripada si jahat. Nggak usah dibumbuin macam-macam, pokoknya udah yang jujur, yang itu yang kita komunikasikan kepada pasangan kita. Latihan ngomong jujur, ngomong apa adanya, ngomong yang real kejadian sesungguhnya. Kita latihan seperti itu. Nanti pasangan kita akan menghargai, oh kamu ini jujur, kamu selalu jujur, kamu selalu jujur. Akhirnya nanti apa? Komunikasi yang model kayak apapun bisa diselesaikan. Masalah apapun bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ada kejujuran. Kejujuran itu awal dari penyelesaian masalah. Masalah-masalah bisa diselesaikan ketika sudah dibuka dengan jujur. Kita bisa urai masalah itu dan kita bisa temukan solusinya yang baik. Jadi kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Ya. Apalagi untuk hal-hal yang sangat sepele, kadang-kadang saya bingung. Ada orang-orang yang bisa bohong hanya untuk urusan yang sebenarnya tidak ada untungnya, tidak ada ruginya juga gitu. Kok bisa ya? Padahal sebenarnya kalau ngomongin jujur-jujur aja ya lebih baik. Gitu. Nah makanya saudara, ayo biasakan diri kepada suami istri, kepada siapapun, ngomong yang ya seadanya. Memang itulah kenyataannya, memang itulah kejadiannya. Sehingga kredibilitas kita bisa terbangun. Orang bisa memandang kita adalah orang yang ketika mengeluarkan perkataan, itu memang perkataan yang sesungguhnya. Memang itu kejadian yang sesungguhnya. Satu, jujur itu udah harga mutlak deh. Harga mati gitu. Mutlak harus diperjuangkan di dalam komunikasi suami dan istri, sehingga kepercayaan semakin tinggi ya. Yang kedua yang kita mau belajar hari ini adalah perkataan yang baik. Efesus 4 ayat 29. Mari sama-sama kita buka Efesus 4 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara, ini sudah mulai masuk ke dalam akal budi nih, saudara. Sudah mulai masuk ke dalam hikmat. Sudah mulai masuk ke dalam kebijaksanaan. Kita bijaksana nggak? Kalau kita mengeluarkan perkataan yang sembrono, keluar yang kotor terus. Nah itu pelanggaran demi pelanggaran tuh
kena terus tuh pasalnya tuh saudara. Tapi kalau kita sudah mulai bisa mikir, ini tidak baik, aku gak perlu keluarin, aku tahan bibirku, ini tidak baik, harusnya kita nggak bisa lagi mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang mengutuk, perkataan yang buat orang justru malah jadi parah keadaannya tadi tuh. Karena Alkitab berkata bahwa ayo punyai sensor supaya apa? Supaya keluar itu yang baik. Punyai sensor supaya yang keluar itu adalah yang membangun. Punyai sensor supaya yang diucapkan itu adalah yang membangun. Nah, ini perlu banyak latihan. Kalau kita bangun di atas kejujuran, yang pertama saling percaya, yang kedua kita punya itikat baik. Aku ngomong ini entah itu bentuknya dalam bentuk nasihat, entah itu bentuknya dalam bentuk curhat, entah itu hanya ngobrol-ngobrol ringan, hanya ngobrol-ngobrol santai, atau komunikasi yang berat sekalipun, aku nggak ada intens kok untuk menjatuhkan kamu. Aku nggak ada intens kok untuk bikin kamu sakit hati. Aku nggak ada intens. Aku nggak punya maksud sedikit pun. Bahkan perkataan-perkataan yang aku keluarkan itu tidak ada yang sama sekali mengutuki. Nah, ini harus kita latih terus-menerus. Komunikasi itu art. Seni berkomunikasi. Perlu latihan. Yang namanya mengerjakan seni itu perlu latihan. Perlu latihan. Berlatih ngomong jujur, berlatih ngomong apa adanya, berlatih hanya mengeluarkan perkataan yang baik, berlatih hanya mengeluarkan perkataan yang membangun, berlatih hanya mengeluarkan perkataan yang bijaksana. Amin, saudara. Ya, diperlukan orang-orang yang bisa ngomong yang membangun, diperlukan orang-orang yang bisa ngomong jujur apa adanya, diperlukan orang-orang yang bisa ngomong benar-benar real keadaannya, diperlukan orang-orang yang punya hikmat untuk nahan bibirnya. Nah, komunikasi itu penting banget. Sehingga suami istri ini bisa, pertama, saling percayanya sudah lumayan tinggi. Yang kedua adalah, oh, aku diomongin gini karena dia mau membangun aku. Dia gak punya maksud jelek kok. Selama ini jujur kok. Selama ini bisa dipercaya kok. Selama ini selalu jaga perkataannya kok. Selama ini gak pernah ngomong kotor kok. Selama ini gak pernah ngutukin kok. Kalau ada nasihat yang keluar, dia bisa percaya kalau aku sedang dibangun, bukan sedang dijatuhkan. Aku sedang mau diangkat dan bukan sedang direndahkan. Nah, itu loh saudara. Sensor setiap perkataan kita. Suami, berhenti kutuki istrimu. Suami, berhenti berkata-kata kasar terhadap istrimu. Istri juga sama. Berhenti jelek-jelekan suamimu. Istri, berhenti mencemooh suamimu. Ya, yang ketiga hal yang kita mau pelajari adalah saling mengoreksi satu dengan yang lain. Nah, suami istri perlu saling berkomunikasi untuk mengoreksi satu dengan yang lain, ya, karena kita ini kan manusia, masih ada salahnya, masih ada kekurangannya, masih harus diperbaiki di sini dan di sana. Nah, saling menajamkan satu dengan yang lain. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Amsal 27. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, suami istri, ayo saling mempertajam satu dengan yang lain. Sehingga apa? Makin efektif, makin hebat nih suami dan istri. Kenapa? Karena kalau dikoreksi mau. Dinasehatin mau. Dididik mau, dibentuk mau. Nah, suami istri adalah pasangan yang paling klop untuk saling
mengoreksi diri, saling membangun, saling mendidik, saling belajar bareng, mendidik bareng gitu kan, saling menasehati, sehingga apa? Sehingga timbul manusia yang lebih baik lagi, lebih tajam gitu. Nah, perlu nih untuk kita mengerti bahwa suami perlu dikoreksi sama istri. Kalau istri mengoreksi suami, yang jujur gitu. Yang kedua, yang apa tadi? Yang jujur, yang bisa dipercaya, yang tidak mengeluarkan perkataan yang kotor. Ngoreksi, tapi kok lu perkataannya begitu banget sih? Jangan pakai perkataan yang kotor, jangan pakai perkataan yang mengutuk. Ya, aku tujuannya untuk mengoreksi. Karena aku tahu bahwa kamu akan lebih baik kalau kamu dikoreksi. Gitu. Sama, suami juga sama. Kalau mau mengoreksi istri, ayo, koreksi, nggak apa-apa. Saling menasehati satu dengan yang lain. Nah, kalau rumah tangga penuh dengan kejujuran, penuh dengan saling percaya, penuh dengan saling mengoreksi satu dengan yang lain, penuh dengan perkataan-perkataan yang baik yang keluar, saya rasa komunikasi itu akan jadi komunikasi yang asik sekali. Dinanti-nantikan ya. Karena aku kalau setiap kali ngomong sama kamu, aku dibangun. Aku setiap kali dinasehatin kamu, aku merasa bahwa oh ya benar ya, aku perlu punya itu, aku perlu merubah ini, aku perlu menambah itu. Jangan sampai masing-masing udah gak mau dinasehatin, masing-masing udah gak mau ditegur, masing-masing kekeh pada emosinya, pada pendiriannya sendiri gitu. Well, susah dibentuk. Harusnya komunikasi itu menjadi komunikasi yang efektif di antara suami dan istri. Mulai dari hal-hal yang ringan, hal-hal yang lucu-lucu, komunikasikan gitu. Ketawa bareng gitu kan. Sukacita bareng gitu. Ada yang lucu, kasih kepada istri. Dan yang lain sebagainya. Sampai kepada hal-hal yang berat kita bisa diskusikan. Sampai kepada hal-hal yang urgent, yang penting banget. Kita bisa diskusikan dengan baik. Kenapa? Karena ada kejujuran. Ada saling percaya, kita tahu bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa yang baik, nggak pernah punya maksud untuk menjatuhkan, tapi selalu untuk membangun satu sama lain. Saling bisa dikoreksi, saling bisa dinasehati satu dengan yang lain gitu. Nah, itu akan jadi satu hal yang sangat baik buat rumah tangga kita. Suami dan istri belajar komunikasi. Gak ada orang yang langsung hebat berkomunikasi, gak ada. Semua perlu proses pembelajaran, semua perlu proses diajar, dibentuk, sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang menjadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya, saudara, jangan banyak bertengkar, jangan banyak ribut, jangan banyak menahan kepentingan sendiri. Jangan saling mengutuki suami istri. Kau sudah dijadikan satu. Kenapa kau hantam dirimu sendiri? Kenapa kau hantam kepalamu? Kenapa kau hantam tubuhmu sendiri? Enggak, jangan. Ya, justru lewat komunikasi kita membangun satu sama yang lain. Dan lihat, kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan. Karena orang yang paling bisa membentuk kita adalah pasangan kita. Orang yang paling tahu kita adalah pasangan kita. Orang yang paling mengerti kita mesti bagaimana adalah pasangan kita. Nah, pasangan harus ya bisa mengkomunikasikan itu sehingga menjadikan pasangannya lebih menjadi manusia yang lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita renungkan hal yang sederhana ini, tapi ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Karena kita mau setiap suami istri memiliki komunikasi yang baik. Dan bahkan Tuhan
melihat, wah ini rukun ini, suami istri rukun, anak rukun, komunikasinya baik semua, perkataan yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang patut semua itu yang patut dipikirkan itu, wah ada semua di keluarga ini, dan Tuhan berkenan atas rumah tangga kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Saya harap kita semua bisa belajar dari firman Tuhan yang sangat sederhana ini, praktikal dan bisa dikerjakan oleh kita semua. Amin. Kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa memakai mulut kami Tuhan, menjaga lidah kami Tuhan, menjaga setiap perkataan yang keluar dari hidup kami Tuhan. Biar itu adalah perkataan yang bukan mengandung pelanggaran-pelanggaran, bukan mengandung dosa Tuhan Yesus, bukan mengandung kutukan, bukan mengandung penghakiman Tuhan Yesus. Tapi perkataan yang kami keluarkan Tuhan, kami keluarkan untuk membangun, kami keluarkan untuk mentransfer ide, gagasan, rema, firman Tuhan, pewahyuan baik yang kami miliki Tuhan Yesus, supaya banyak orang bahkan boleh diberkati dengan perkataan-perkataan yang ada, terutama suami dan istri Tuhan. Biar suami dan istri boleh saling menjaga komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik di antara satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga boleh menjadi semakin kuat Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan Yesus, kami seringkali salah Tuhan di dalam pengucapan kami Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon minta maaf Tuhan Yesus atas setiap kelalaian kami Tuhan Yesus. Tapi kami setelah dengar firman ini Tuhan, kami mau berjaga-jaga Tuhan Yesus untuk mengeluarkan perkataan yang baik Tuhan Yesus. Kami mau mengisi perbendaharaan yang baik terus-menerus Tuhan Yesus, sehingga saat itu keluar dari mulut kami Tuhan, perbendaharaan perkataan yang baik Tuhan Yesus. Itu yang boleh kami keluarkan Tuhan Yesus. Yang membangun itu yang keluar Tuhan dari hidup kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kau memberkati siapapun Tuhan Yesus yang mengikuti program Keluarga Berkenan, Keluarga Bahagia ini Tuhan Yesus. Dan biar keluarga demi keluarga boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga demi keluarga boleh berbahagia karena Engkau yang mengajari kami Tuhan Yesus. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless. Terima kasih sudah menyaksikan Bible Study kali ini. Jangan lupa bagikan berkat ini ke sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati.